Halo, selamat datang di video pembelajaran gerontik. Nama saya Bima Disaputra. Di sini kita akan belajar tentang topik polifarmasi pada lansia. Objek pembelajaran pada materi ini adalah memahami pengaruh proses penuaan terhadap pemberian obat, dampak polifarmasi pada lansia, dan pengkajian penata laksanaan polifarmasi. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Apa itu polifarmasi? Polifarmasi adalah penggunaan berbagai macam obat secara bersamaan. Lansia beresiko mengkonsumsi obat lebih banyak dari kelompok umur yang lainnya. Kenapa lansia beresiko mengkonsumsi obat lebih banyak daripada kelompok umur yang lainnya? Karena semakin bertambahnya umur, maka semakin bertambahnya resiko lansia tersebut mempunyai berbagai macam penyakit seperti artritis, hipertensi, PPOK, karena proses degeneratif. Hal tersebut membuat bahwa lansia tersebut harus mengkonsumsi berbagai macam obat untuk mengatasi masalah medisnya atau penyakitnya tersebut. Sebagai contoh, Anda dapat melihat pada contoh kasus di slide. Tuan A, 60 tahun, sudah menderita asma cukup lama. Pada 8 bulan yang lalu, pasien menderita CAD atau coronary artery disease dan akan dilakukan angioplasi. Sekarang pasien mendapatkan pengobatan asma dan CAD dalam waktu yang bersamaan. Pasien mendapatkan obat aspirin, tablet, ramipril, simvastatin, verapamil, gliseril, beclomethasone, dan sabutamol. Kita bisa melihat dari contoh kasus Tuan A tersebut. Tuan A mendapatkan berbagai kombinasi obat karena Tuan A atau lansia ini memiliki lebih dari satu kondisi medis atau lebih dari satu penyakit. Sehingga pada usia lanjut berpotensi mendapatkan lebih dari satu macam obat. Sehingga berpotensi terjadi polifarmasi. Penuaan adalah proses yang normal sebenarnya, yang dapat menyebabkan perubahan fisiologis pada lansia. Hal itu akan mempengaruhi respon terhadap pemberian obat. Dua proses yang bisa kita lihat dalam respon obat adalah yang pertama, farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik adalah suatu proses mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, sampai eliminasi. Pada lansia, karena terjadi proses degeneratif tersebut, terjadi penurunan dari 4 proses tersebut yang mengakibatkan terjadi penumpukan obat. Ingat, obat atau semua obat bersifat racun atau toksik akan menjadi obat jika dikonsumsi dalam dosis yang tepat. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada lansia terjadi gangguan absorpsi sampai eliminasi yang menyebabkan penumpukan obat tersebut. Sehingga dalam tubuh lansia, ketika mengkonsumsi obat secara bersamaan, berpotensi terjadi toksisitas obat pada lansia. Yang kedua adalah farmakodinamik. Adalah efek obat setelah masuk dalam tubuh. Beberapa obat dapat menyebabkan kerusakan kognitif pada lansia. Anda dapat lihat beberapa obat yang dapat menyebabkan kerusakan kognitif pada lansia pada tabel di slide. Seiring bertambahnya dengan usia, maka sistem-sistem dalam tubuh mengalami perubahan terhadap respon obat. Adapun sistem yang mengalami perubahan adalah sistem saraf, kardiovaskuler, intergumen atau sistem kulit, gastrointestinal, hepatic system, genitouri, reproduktif, dan muskuloskeletal system. Semua sistem tersebut akan mengalami perubahan pada lansia, sehingga akan mempengaruhi kerja atau respon pemberian obat. Polifarmasi memiliki dampak pada lansia. Adapun dampaknya yang pertama, ketidakpatuhan. Kenapa ketidakpatuhan? Kita tahu penambahan satu obat pada lansia
otomatis lansia tersebut akan berusaha untuk mengingat untuk meminum obat tersebut. Jika satu lansia atau seorang pasien lansia mendapatkan satu terapi obat, otomatis dia akan berusaha untuk mengingat kapan obat itu akan diminum. Sebagai contoh, dia harus meminum sebelum makan ataupun sebelum tidur. Hal tersebut akan merubah gaya hidupnya. Dia akan beradaptasi kembali terhadap penambahan obat tersebut. Contoh lain ketika lansia tersebut mendapatkan terapi insulin sebagai contoh. Otomatis lansia tersebut harus memperhatikan bagaimana pola makan dari lansia tersebut. Yang kedua adalah reaksi obat yang tidak diinginkan. Efek yang tidak diharapkan terjadi pada obat cenderung terjadi pada lansia. Tidak hanya lansia mendapatkan kombinasi dari berbagai macam obat karena penyakitnya, tapi tadi karena ada proses degeneratif. Jadi ada penumpukan obat pada lansia atau akumulasi obat pada lansia. Oleh karena itu, perawat harus mengetahui perubahan fisiologis pada lansia yang dapat menyebabkan akumulasi atau penumpukan obat pada lansia. Yang ketiga adalah interaksi obat atau adanya interaksi antara obat satu dengan obat yang lain. Jika pada usia muda, interaksi obat mungkin tidak menimbulkan masalah yang serius atau memiliki efek yang ringan. Tapi beda halnya dengan lansia. Interaksi antara obat satu dengan obat yang lain bisa bersifat merusak atau menimbulkan masalah yang serius pada lansia. Sebagai contoh, ketika seseorang mendapatkan terapi difenhidramin dan klorpromazin secara bersamaan, jika pada usia muda dapat menyebabkan efek sedasi, tetapi berbeda dengan usia lanjut. Pada usia lanjut dapat menyebabkan lansia tersebut jatuh karena sedasi yang berlebihan atau pengaruh dari tekanan darah postural. Oleh karena itu, penting untuk berkonsultasi tentang interaksi antara obat satu dengan obat yang lain. Jadi ketika lansia tersebut mendapatkan satu tambahan terapi obat, maka lansia tersebut kita edukasi untuk berkonsultasi dengan petugas kesehatan lain. Oleh karena itu, penanganan polifarmasi tidak bisa dilakukan oleh perawat saja. Kita butuh pasien, keluarga pasien, dan multidisiplin ilmu yang lain seperti dokter, farmasi, ahli gizi, dan tenaga kesehatan yang lainnya. Yang keempat adalah biaya kesehatan yang mahal. Sudah pasti jika obatnya bertambah, maka ada yang harus dibayarkan untuk membeli obat tersebut. Efeknya apa pada lansia? Selain meningkatkan biaya, efeknya lansia tidak jarang yang tidak menebus obat. Meminum obat dalam dosis yang rendah karena obat tersebut mahal, ataupun minum obat jika gejalanya hanya dirasakan. Ketika gejala itu muncul, baru lansia minum obat. Karena apa? Karena biaya untuk membeli obat yang mahal. Ada dua cara penata laksanaan polifarmasi. Yang pertama, pencegahan primer. Yang kedua, pencegahan sekunder. Apa sih bedanya pencegahan primer dan sekunder? Tindakan pencegahan primer meliputi program pendidikan masyarakat. Kita edukasi kepada masyarakat, khususnya lansia. Bisa pertemuan dengan lansia, jadi pertemuan lansia dengan petugas kesehatan, ataupun dengan konsultasi dengan tim kesehatan. Sebenarnya, tujuan dari pencegahan primer adalah dapat menurunkan kejadian polifarmasi yang baru dengan cara melawan dan mengurangi keadaan-keadaan yang dapat mendorong penggunaan berbagai macam obat pada lansia. Hasil dari pencegahan primer ini diharapkan dapat mengurangi jumlah obat yang diambil
dan menurunkan konsekuensi berbahaya pada penggunaan berbagai macam obat tadi, seperti interaksi obat, ketidakpatuhan terhadap pengobatan. Itu yang dihindari. Yang kedua adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder sebenarnya lebih ke pengkajian bagaimana riwayat dan penggunaan obat. Adapun teknik dari pengkajian tersebut dapat dilihat pada slide. Jika kita melihat pada slide tersebut, maka sebenarnya deteksi dini pada penggunaan berbagai macam obat adalah kunci dari pencegahan sekunder. Kalian lihat pada slide, dimulai dari pengkajian, perumusan masalah, lalu membuat kesimpulan untuk melakukan intervensi yang tepat pada lansia. Ada beberapa teknik yang dapat menurunkan polifarmasi, seperti Sale, Tide, dan Armour. Beberapa jurnal sudah saya upload ke Moodle atau di Learn. Silahkan Anda baca bagaimana pengaplikasian dari teknik-teknik tersebut. Saya akan jelaskan salah satu seperti yang di slide menggunakan Sale. Yang pertama adalah Simplify. Jadi ketika obat yang diresepkan itu kita buat semudah mungkin untuk dikonsumsi oleh atau diingat oleh lansia. Seperti pemberiannya 1x1 atau 2x1 hari. Lalu memilih pengobatan yang dapat mengobati berbagai macam penyakit. Selanjutnya adalah menghindari dari efek samping dari obat. Kita harus familiar atau terbiasa dengan obat-obat yang dapat berdampak buruk pada lansia. Khususnya kita harus familiar dengan obat-obat yang mengganggu sistem saraf pusat. Selanjutnya adalah indication. Pastikan bahwa terapi yang kita berikan itu sesuai dengan goal atau tujuan dari pengobatan kita. Selanjutnya, melis mencatat dalam tabel sehingga baik pasien, keluarga, caregiver, perawat atau petugas kesehatan yang datang dapat melihat jenis obat, dosis obat yang dikonsumsi oleh pasien, sehingga kita bisa memberikan edukasi atau mengingatkan pada pasien untuk meminum obat dengan tepat. Sebagai contoh, untuk sedikit memperjelas kita tentang polifarmasi, kita bisa lihat dari kasus berikut. Tuan B berusia 86 tahun, tinggal di unit rehabilitasi sosial, mengalami demam, menggigil, batuk, nafas pendek, peningkatan produksi sputum, warna sputum kekuning-kuningan. Setelah dibawa ke klinik, dokter meresepkan antibiotik erythromycin untuk pengobatan pneumonia. Dalam 24 jam setelah diberikan erythromycin tersebut, pasien mengalami nausea dan tidak mau makan. Lalu dokter meresepkan kembali prochlorperazin untuk mengobati mual muntah pasien. Kondisi pasien menjadi memburuk. Tiba-tiba pasien tidak dapat berkomunikasi dan menjadi bingung. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital dilakukan perawat, mulai pasien mengalami distonia. Hasil kultur sputum mengindikasikan bahwa pasien tersebut mengalami pneumonia pneumococcus. Kita lihat dari kasus tersebut bahwa terdapat rentetan pengobatan yang didapat oleh pasien. Obat yang diberikan mengobati efek dari obat yang lain. Sebagai contoh, di kasus tadi diberikan erythromycin menyebabkan mual muntah. Lalu mual muntah diobati dengan prochlorperazin, dan obat ini menyebabkan masalah baru pada lansia seperti penurunan fungsi kognitif. Pada kasus tersebut, polifarmasi dapat hindari sebenarnya dengan cara apa?
kita bisa mengganti atau kita bisa berkonsultasi dengan dokter untuk mengganti eritromisin dengan antibiotik lain seperti penisilin, sehingga tidak ada penambahan obat lain yang akan memperburuk keadaan lansia tersebut. Oleh karena itu, untuk menurunkan polifarmasi, perawat harus bisa bekerja sama, bukan hanya dengan pasien, tetapi juga dengan keluarga, caregiver, dokter, farmasi, dan petugas kesehatan lain. Karena penurunan polifarmasi dibutuhkan kerjasama antar multidisiplin ilmu. Sekian penjelasan dari saya tentang polifarmasi. Sampai bertemu di topik-topik berikutnya.